Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial bersama Bang Hotman Saragih. Beliau adalah Kepala BPN Lampung Selatan, Badan Pertanahan Nasional. Tapi lebih disebut sebenarnya Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Iya. Iya, selamat datang Bang di studio Tegar TV. Ini udah lama juga Bang Hotman ini nggak talk show di Tegar TV ini. Sibuk kayaknya. Sibuk sekali, banyak Apalagi kerjaan. akhir tahun ini ya Bang. Banyak kejar tayang. Banyak kejar tayang, iya. Apalagi mau tutup tahun juga Iya, ya. Banyak yang harus diselesaikan gitu ya Bang ya. Iya, siap. Oke. Tapi Bang, sebelum kita mulai dengan tema program kerja akhir tahun 2022 dan ke depan di 2023 ini Bang, ini juga perlu Abang jelaskan juga lah. Ya kan udah berapa lama Abang menjabat sebagai Kepala Perkantoran BPN Lampung Selatan? Silakan Bang. Ya, saya menjabat itu mulai tanggal 9 Februari 2021. Kalau dihitung sekarang mungkin sudah 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya. Nah, sebelumnya di mana Bang Hotman? Saya dulu Kepala Subdirektorat Mitigasi Resiko di Direktorat Jenderal Pengadaan dan Pengembangan Pertanahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Pusat. Pusat ya? Pusat ya. Jadi sudah hampir 1,5 tahun di Lampung Selatan ya Bang? Iya. Kira-kira gimana Bang? Cukup sibuk ya menangani masalah pertanahan di Lampung Selatan Bang? Ya, dikatakan sibuk ya, tapi kalau dikatakan juga bahwa sibuknya itu sepanjang hari juga tidak. Tapi setelah adanya jalan tol ini, betul-betul menaikkan nilai tanah. Karena akses sudah mudah kemana-mana dan terus ke Palembang juga sampai. Betul. Akhirnya orang mulai buka-buka lemari, buka-buka arsip bahwa saya ingat saya dulu punya tanah di Lampung Selatan. Saya suruh ada orang menggarap. Dulu yang beli tanah itu sendiri nggak pernah melihat tanahnya. Dia hanya mengandalkan yang menjaga. Nah, yang menjaga ini mungkin awalnya baik, tapi di tengah jalan karena nilai tanah naik mungkin timbul niat-niat yang tidak baik. Betul. Sehingga mengurangi luas tanah tuannya sehingga bermasalah. Begitu. Banyak yang seperti itu. Tapi memang benar ya Bang, akibat pembuatan jalan tol itu kan harga tanah jadi meningkat di Lampung Selatan gitu ya Bang? Iya. Jadi prinsipnya kalau pembangunan infrastruktur pasti menaikkan nilai tanah karena mobilisasi lebih cepat, sumber-sumber ekonomi lebih gampang di transportasinya, sehingga membuka peluang untuk untuk berbisnis lah. Berbisnis, betul. Sama dengan sekarang ini misalnya kalau saya ke kantor itu asal ke kantor saja lewat jalan pasti ada angkutan yang bawa pisang ke Jakarta. Oh betul. Jadi pisang mentah pun laku dijual, apalagi pisang yang matang kan begitu. Artinya putaran ekonomi itu lebih cepat karena biaya operasionalnya semakin murah. Betul. Ya. Sehingga selisih biaya operasional dengan harga jual ada, artinya positif, sehingga orang mulai nih mengolah tanah, melihat tanahnya kembali, tapi kadang karena tidak pernah dilihat menjadi masalah dengan menggarapnya. Betul. Itu jadi cukup menyibukkan Abang lah ya? Ya, menyibukkan kita karena kita juga harus bongkar-bongkar data di kantor. Betul. Yang berapa tahun luasnya 80, gitu? yang tahun 70 kita harus bongkar juga gitu. Jadi ya memang terus apalagi ada yang melapor ke pihak yang berwajib, kita kalau dipanggil wajib hadir, jadi menyita waktu. Padahal bisa seharusnya tidak masalah kalau yang punya itu menjaga tanahnya kan. Iya, betul ya. Bisa mengurangi. Tapi itu adalah konsekuensi kami sebagai pejabat karena kami
yang mengadministrasikan formalnya kepemilikan tanah. Betul. Gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab. Tapi tugas kami sebenarnya bukan itu saja, melegalkan tanah orang yang diakui pemerintah dalam bentuk sertifikat. Dan bagiannya itu adalah menjaga arsipnya masyarakat. Nah, cuma sekarang ini masalah pengarsipan itu menjadi penting karena banyak orang yang melihat tanahnya yang dulu. Jadi kita sibuk mengurusi administrasi, bukan mengurusi pelayanan persertifikatan. Akibatnya gitu ya. Akibatnya jadi yang seharusnya dominan waktu kita adalah mengurusi persertifikatan tanah orang, tapi sekarang ini jadi mengurangi waktu persertifikatan, menambah waktu untuk menangani arsip-arsip atau teradministrasi tanah orang yang dulu-dulu begitu. Oke, menarik nih, cukup sibuk lah ini Bang Hotman Saragi nih. Bang, ini terkait program PTSL ini, soal pemetaan dan sebagainya, ini sampai mana di Lampung Selatan ini, Bang? Ya, jadi Kabupaten Lampung Selatan ini termasuk kabupaten di Provinsi Lampung yang sudah sangat tinggi pensertifikatannya. Artinya kurang lebih 70% ya, lahan di Lampung Selatan yang boleh disertifikatkan yang boleh disertifikatkan itu sudah terdaftar, sudah tersertifikatkan, kecuali walaupun digarap masyarakat, tapi itu statusnya kawasan hutan, itu beda, kami nggak boleh. Atau mungkin kami menghindari itu karena ada potensi konflik yang tinggi. Atau juga daerah-daerah sisa di pinggiran transmigrasi, kita khawatir bahwa itu bersinggungan dengan transmigrasi, atau yang berbatasan dengan kawasan hutan. Kita mencoba untuk tidak terlalu aktif di sana karena batas kawasan hutan ini belum semua ditata. Tapi program PTSL-nya sendiri berakhir di tahun 2024 atau gimana? Ya, rencana pemerintah bukan berakhir, tapi targetnya di 2024 sekitar kalau bisa tersertifikat semua bidang tanah yang diperkirakan itu sekitar 2 juta berapa gitu, lupa saya. Nah, khusus Lampung Selatan tahun ini kita ada target pensertifikatan itu 11.800-an. 11.800. Nah, kami yakin itu selesai sampai dengan akhir tahun. Akhir tahun 2022 ini, karena itu target tahunan. Namun kalau kami diminta untuk ranking 1, ranking 2 untuk penyelesaian, kami nggak mampu. Karena banyak kesibukan lain juga ya, Bang. Karena sudah banyak yang terdaftar. Kalau kita memasukkan bidangan yang PTSL ini ke dalam peta digital, itu masih takut bersinggungan dengan bidang lain yang sudah banyak. Nah, kalau bersinggungan, aplikasi kita tidak mau dia diklik untuk diproses lebih lanjut. Nah, sehingga yang tersinggung ini, bidang ini harus kita tata dulu supaya bisa duduk. Seperti menyusun bata harus duduk gitu. Kalau dia bertumpangan, aplikasinya menolak untuk dilanjut. Nah, jadi untuk mendudukkan satu bidang juga kadang butuh waktu. Beda dengan misalnya di daerah lain yang tingkat yang terdaftar tanahnya masih sedikit, kemungkinan dia terkena bidang lain waktu di-plotting kecil, makin sedikit kemungkinannya kalau sedikit yang terdaftar. Ya, kalau sudah 70% itu berarti kurang lebih sisanya 30% yang belum terdaftar, itu paling celah-celahnya begitu. Sehingga kemungkinan dia menyentuh bidang lain itu besar. Semakin besar. Tapi kalau di daerah lain yang tingkat sertifikasinya misalnya di bawah 30, mungkin asal didudukan aja tidak menyentuh bidang lain. Tidak bersinggungan. Ya, sehingga bisa diproses lebih lanjut. Nah, kalau di Lampung Selatan sudah 70% dan mendudukannya butuh waktu. Sehingga lambat. Tapi bukan berarti tidak selesai, tetap selesai, cuma lambat. Dan saya pastikan semua bidangan yang didaftar di PTSL 2022 ini, yang 11.000 itu adalah duduk pada tempatnya. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Betul.
Iya, semoga lancar Ya, Bang. ya. Ya, di akhir tahun 2022 ini. Iya, Iya Bang. kita targetnya 2022 itu 11 ribuan, sertifikat 11.800 sudah diukur, datanya lengkap, sudah di-plotting, kita sekarang tinggal pencetakan. Memang agak mepet karena saya nggak mau kalau duduknya nggak benar, kalau ketentuan saya nggak mau dilanjut. Betul. Kalaupun nanti sampai tanggal 31 Desember kami masih mencetak, ya nggak apa-apa. Oke. Ketimbang saya selesai di bulan Oktober tapi nanti suatu saat menimbulkan masalah. Ya Bang Hotman, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya, siap. Ya Bang, ini menarik diskusi kita soal Iya. pertanahan di Lampung Selatan. Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, diskusi dialog spesial kita bersama Bang Hotman Saragi, Kepala Kantor Pertanahan BPN Lampung Selatan. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.